Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kartika dengan NPM 5020016. Di sini saya akan menjelaskan sejarah media massa dan perkembangannya. Jadi, komunikasi kan merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia. Bahkan bayi pun juga melakukan komunikasi. Misalnya ketika ia lapar, maka ia akan menangis. Jadi, komunikasi itu penting dilakukan karena hanya dengan komunikasi seseorang dapat bertukar informasi dengan orang lain untuk menggunakan atau mengungkapkan yang ia pikirkan, yang ia ketahui, dan untuk mengetahui apa yang orang lain pikirkan dan ketahui. Berbicara mengenai informasi sudah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya, dan media massa menjawab kebutuhan ini. Jadi dapat dikatakan bahwa media massa merupakan kebutuhan manusia yang merupakan makhluk sosial kan, untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi media massa itu diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu kemudian dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan terakhir internet. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang apa saja sejarah perkembangan media massa. Yang pertama itu surat kabar. Cikal bakal jurnalistik dianggap lahir pada tahun 1405 sampai 1367 sebelum Masehi, ketika Kaisar Amenhotep III, Kaisar Mesir, mengutus ratusan wartawan membawa surat berisi informasi dibagikan ke seluruh penjabat di semua provinsi. Namun surat kabar pertama dunia yaitu Akta Duma terbit pada tahun 59 sebelum Masehi pada zaman Roma. Dan informasi-informasi tersebut diukir di batu atau logam. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Surat kabar pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17. Surat kabar itu merupakan surat kabar bahasa Inggris pertama yang diterbitkan secara berkala pada tahun 1665, dan pada tahun 1702 terbit Daily Koran yang merupakan koran pertama di Inggris. Dan di Indonesia sendiri, surat kabar telah terbit di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1587. Dan ini diprakarsai oleh penerbitan newsletter gitu. Dan berita-berita yang ada di koran Indonesia itu merupakan berita-berita dari Belanda, dan itu juga disebarkan untuk orang-orang penting di Jakarta. Surat kabar modern pertama yang terbit di Indonesia dulu Hindia Belanda adalah Batavia's College and Politik. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan lebih banyak menampilkan iklan untuk kepentingan komersial pemerintahan Belanda. Koran Pribumi yang menggunakan bahasa Melayu baru muncul pada tahun 1850-an, yaitu surat kabar Bro Martani di Solo pada tahun 1855. Selanjutnya era majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh surat kabar. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman's Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward Chen yang menggunakan napen Salafus Urban. Pada awalnya, majalah berisi tentang humor, karya fiksi, atau esai mengenai politik, sastra, musik, dan topik menarik lainnya yang sifatnya ini lebih ringan daripada surat kabar biasa. Di Indonesia sebenarnya majalah sudah mulai terbit pada zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Sentren. Lalu tahun 1939 penerbit majalah Perintis yang beredar di kalangan supir. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945 di Jakarta terbit majalah Panjaraya di bawah pimpinan Markum. Ketiga, itu era radio. Era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi di tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA di Petersburg. Pada awalnya radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat atau sebaliknya. Radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Radio ini pada awalnya bekerja dengan prinsip modulasi amplitude atau yang kita kenal AM atau disingkat dengan AM. Namun gelombang radio yang ditransmisikan menggunakan modulasi amplitude ini rentan akan gangguan cuaca.
Jadi pada tahun 1933 ditemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang menghasilkan suara lebih jernih dan tidak terganggu oleh cuaca buruk. Sehingga saat ini sebagian besar stasiun radio analog menggunakan sistem FM ini. Dan di Indonesia, Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945, sebulan setelah dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku. RRI digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintahan RI dengan rakyat. Meski kalah oleh hadirnya televisi, radio masih tetap bertahan. Dan sekarang setelah muncul internet, radio berevolusi menjadi radio digital atau online yang disiarkan secara mentransmisikan gelombang suara lewat internet atau streaming. Selanjutnya, era televisi. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru memulai populernya dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an, setelah Perang Dunia berakhir. Pada masa itu, televisi menampilkan gambar dan suara tapi masih hitam putih, dan mulai berwarna itu sejak tahun 1987-an. Semakin berkembangnya, televisi semakin berukuran tipis, ringan, namun hasilnya itu jernih dan halus. Berdasarkan penelitian pada tahun 1994, 98% keluarga di Amerika memiliki televisi. Berlaku juga di Indonesia yang memiliki televisi. Acara televisi itu beragam, mulai dari film, sinetron, acara musik, berita, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya internet, peran televisi semakin tergeser sebab berbeda dengan televisi yang menyajikan berita sesuai program dan tidak dapat diulang. Internet dapat menyajikan berita atau informasi apapun sesuai dengan yang pengguna cari, dapat diulang sebanyak apapun selama konten tersebut masih tersimpan. Namun, beberapa stasiun televisi telah berinovasi dengan menyediakan siaran televisi secara online. Yang kelima itu era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi. Pada tahun 1980-an, telah lebih dari 100 komputer dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.